Fakta mengejutkan, dulu diperhatikan sekarang seperti tak terurus. Dua berita hari ini bikin geleng-geleng kepala. Kita langsung simak berita yang pertama yang datang dari Lensa Purwakarta. Cek fakta, jalur lingkar barat Purwakarta, mimpi Abah Saroni yang terlaksana dari ide gila sang bupati. Kecamatan Sukasari merupakan wilayah sebelah barat Kabupaten Purwakarta yang lokasinya berada paling ujung di seberang Waduk Jatiluhur. Lebih dari 50 tahun lalu, masyarakat di wilayah ini terisolasi. Mereka tak bisa kemana-mana karena terbatasnya infrastruktur darat di wilayah ini kala itu. Akibat keterbatasan infrastruktur darat, secara otomatis membuat perekonomian warga sekitar tidak bisa menggeliat, apalagi, kala itu perahu hanya menjadi moda transportasi andalan warga yang bermukim di kecamatan tersebut. Konon, sebagian wilayah kecamatan Sukasari dulu adalah hutan belantara. Tak heran, hampir seluruh aktivitas warga di sana hanya bisa dilakukan melalui akses jalur air menggunakan perahu dengan menyeberangi Danau Jatiluhur. Namun, kerisauan masyarakat kecamatan Sukasari pun sirna seiring dibangunnya jalur darat penghubung antar kecamatan oleh pemerintah setempat. Pembangunan jalur penghubung antar kecamatan ini merupakan hasil gagasan Deddy Mulyadi yang kala itu menjabat Bupati Purwakarta. Jalur lingkar barat atau biasa disebut jalur Trans Papuanya Purwakarta itu, terbentang sepanjang 57 km dari mulai Kecamatan Babakan Cikao Jatiluhur, Kecamatan Sukasari hingga Maniis. Selain itu, jalur tersebut juga terhubung dengan 4 kabupaten tetangga, yakni Karawang, Cianjur, Bekasi dan Bogor. Adapun pembangunan jalur lingkar barat ini dimulai sejak 2013 sampai 2017 lalu. Adanya akses darat yang memadai itu, ternyata cukup berimplikasi pada roda perekonomian masyarakat. Asa pun mulai banyak bermunculan. Ekonomi kreatif di masyarakat juga tumbuh pesat bak jamur di musim hujan. Sejak saat itulah, Kecamatan Sukasari yang dulu dicap kecamatan terisolasi dan terbelakang ekonominya kini mulai menunjukkan perkembangan. Ahmad Sahroni, 65 tahun, kakek renta asal kampung Gunung Bulet, Desa Ciririp, Kecamatan Sukasari menuturkan, impian memiliki infrastruktur layak selama ini yang ia idam-idamkan bersama warga lain. Dia bersyukur, keinginan warga terlaksana. Sekarang mah mau kemana-mana sudah gampang. Tak perlu lagi pakai perahu dengan menyeberangi Danau Jatiluhur, karena sekarang sudah dibangun jalan beton. Jadi, warga bisa pakai kendaraan bermotor, katanya beberapa waktu lalu. Menurut dia, dengan adanya akses jalur darat ini mobilitas warga menjadi sangat terbantu. Kekhawatiran yang selama ini dirasakan warga pun hilang. Adrenalin mereka pun tak lagi terpacu, karena harus menaiki perahu saat hujan dengan ongkos yang tergolong cukup mahal dibandingkan menggunakan motor. Kampung kami, dulu itu hutan belantara, jalan antar desa saja hanya berupa jalan setapak. Kemana-mana masyarakat kami harus jalan kaki menyusuri hutan. Kalau mau ke pusat kota, ya harus pakai perahu. Jalan beton ini, mungkin impian warga di sini sejak puluhan tahun lalu, kata dia bercerita. Namun sayang, sepeninggalan Deddy Mulyadi, jalur Trans Papuanya Purwakarta itu seolah tak terurus. Bahkan, untuk sekedar pemeliharaannya saja, pemerintah saat ini seperti kesulitan. Buktinya, meski saat ini banyak titik di jalur tersebut yang rusak, tapi seolah-olah dibiarkan berlarut-larut, jangankan untuk melanjutkan pembangunan, sekedar upaya pemeliharaan saja terkesan sangat minim. Sebagian besar masyarakat Purwakarta, mungkin tak bisa menutup mata jika dalam kurun waktu 10 tahun terakhir daerah ini berkembang pesat dengan segala plus dan minusnya. Di sektor infrastruktur misalnya, data dari dinas terkait mencatat, sebenarnya persoalan infrastruktur khususnya jalan nyaris rampung 100% sejak 2017 lalu. Bahkan, hingga ke pelosok desa pun Pemkab telah melakukan pembenahan jalan bagi masyarakat, karena itu memang menjadi prioritas pemerintah saat itu. Bahkan, kalau melihat data yang ada persentase kemantapan jalan, itu terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga akhir 2019 kemarin saja, jalan mantap di wilayah ini mencapai 88% dari total panjang jalan-jalan kabupaten yang mencapai 728,94 km. Namun, di 2020 kemarin kemantapan jalan milik kabupaten persentasenya menurun 4% dari 88% menjadi 84%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta,
Rian Octavia pun mengakui hal itu. Beberapa waktu lalu, Rian Octavia pernah berujar sejak terjadi pandemi COVID-19 anggaran untuk peningkatan infrastruktur itu terpaksa direalokasi atau dikurangi. Makanya, selama itu pula kegiatan pemeliharaan jalan jadi terkendala. Jadi, wajar saja jika saat ini persentase kemantapan jalan milik kabupaten terjadi penurunan. Kita akui, sejak 2020 dan 2021 ada ketertinggalan dalam program pembangunan infrastruktur. Imbasnya, menjadikan kemantapan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten itu turun, kata dia beberapa waktu lalu. Terkait kebutuhan untuk menyelesaikan 16% lagi, kata dia kala itu, anggaran yang harus disiapkan memang cukup besar, karena, selain untuk kebutuhan pembangunan, anggaran ini juga butuh untuk pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun sebelumnya. Kalau berbicara kebutuhan, biaya pemeliharaan justru yang dibutuhkan lebih besar, karena, memelihara yang sudah ada untuk tetap mantap, itu jauh lebih sulit. Di sisi lain, anggaran kita kan terbatas, pungkasnya. Sementara itu, Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika dan Wakil Bupati Aming di 2023 nanti punya misi untuk menyempurnakan program kerjanya. Namun banyak kalangan menilai, tagline tahap penyempurnaan di akhir masa jabatannya itu sangat tidak cocok dengan keadaan sekarang. Di sektor infrastruktur misalnya, dalam janji kampanyenya Ambu Ane menegaskan akan melanjutkan optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk penuntasan jalur lingkar barat. Ane juga telah merancang, dalam program kerjanya ia akan melakukan penambahan lebar jalan kabupaten dari yang tadinya 6 meter menjadi 9-12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum, PJU, yang estetik. Namun hingga akhir masa jabatannya ini, untuk sektor infrastruktur itu persentase perwujudannya baru beberapa persen saja. Malah, ada yang belum terwujud, misalnya, terkait optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dengan cara penambahan lebar jalan kabupaten, karena yang selama ini dilakukan, hanya sebatas tambal sulam. Jadi apakah tahap penyempurnaan program kerja Ane Aming bisa terkejar di 2023 nanti? Wallahualam bisawab. Berita kedua datang dari media Karawang Bekasi. Di tengah perseteruan Ane dan Deddy Mulyadi, 3 kasus dalam bidikan Kejaksaan Purwakarta. Kejaksaan Negeri Purwakarta tengah berfokus mengungkap 3 kasus dugaan korupsi di Pemkab Purwakarta dari mulai dugaan korupsi dana COVID-19, dana Jaspel Dinas Kesehatan hingga pembangunan kantor Diskominfo Purwakarta. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Nurhayati mengatakan, pihaknya tengah fokus menyelesaikan 3 kasus-kasus dugaan korupsi dan yang sudah berjalan cukup lama yakni dugaan korupsi dana Jaspel dan Bansos COVID-19. Kami fokus menuntaskan kasus ini, ujar Rohayati. Satu kasus dugaan korupsi lain yang juga menjadi sorotan serius Kejaksaan yakni kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kantor Kominfo Purwakarta yang nilainya lumayan besar. Ia menilai, pihak rekanan dalam hal ini PT Bagas Jaya tidak cukup mengembalikan temuan BPK saja, yang menjadi sorotan, kenapa sampai kekurangan volume pekerjaan cukup besar hitungan pemeriksaan BPK. Apalagi, ada dugaan proyek pembangunan Dinas Kominfo diduga oleh pemenang tender disubkan lagi ke kontraktor lain, katanya. Itu terbukti, saat pengembalian kelebihan pembayaran muncul 2 perusahaan, di mana setoran pertama oleh PT Bagas Jaya, sebesar Rp10 juta tertanggal 20 Juni tahun 2022. Setoran kedua oleh CV Dahlia Indah sebesar Rp125 juta tertanggal 29 Agustus tahun 2022. Dan setoran ketiga oleh PT Bagas Jaya sebesar Rp91.154.947. Kabid Tabang Dinas PUPR Kabupaten Purwakarta, Muhtar ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait dengan 2 perusahaan yang menyetorkan kelebihan pembayaran atas proyek pembangunan kantor Diskominfo Purwakarta, tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci. Sebelumnya, pada kasus dugaan korupsi dana COVID-19, setidaknya sudah sebanyak 1.000 orang dipanggil Kejaksaan Negeri, Kejari, Purwakarta untuk dimintai keterangannya terkait dengan dugaan kasus korupsi biaya tak terduga, BTT, COVID-19 tahun anggaran 2020. Hal ini dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri, Kejari, Purwakarta, Rohayati pada Selasa 15 bulan 11 mengenai kasus dugaan korupsi BTT COVID-19, dan saat ini sudah masuk tahap penyidikan.
Jika semua saksi sudah diperiksa, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat kita tetapkan tersangka, ucapnya. Dan pemeriksaan terhadap 1.000 orang tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejari Purwakarta. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Purwakarta, Nana Lukmana mengatakan dari kasus dugaan korupsi BTT COVID-19 tahun anggaran 2020. Nana menyebutkan bahwa proses penyidikan tersebut dilakukan dengan cara meminta keterangan dari 1.000 orang saksi. Namun pemeriksaan baru dilakukan terhadap 800 orang. Tersisa 200 orang lagi, pungkasnya.